Shalom, shalom Bu Ngaca. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di dalam Markus 8, Markus pasal ke-8 ayat 36 sampai 38. Markus pasal yang ke-8 ayat 36 sampai 38. Yang sudah ketemu katakan amin. Semua ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Sekarang bacaan yang kedua, mari kita buka bersama di Mazmur pasal 42 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-42, pasal 42 ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum semua. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kemarin kita semua habis dari Malang, ada mantenan sepupu. Nah pas di Malang itu ketemu banyak saudara-saudara yang lama tidak ketemu. Akhirnya kan apa kabar ya kan. Kalau mantenan kan baru ketemu biasanya. Soalnya jarang ketemu ya. Terus kan kalau ketemu saudara-saudara, dia tanya gimana kerjaan, gimana anak-anak, ya. Gimana rumah, sehat, ya. Yang ditanyakan kan seperti itu ya toh. Ada yang ketemu terus langsung nanya lainnya, misalkan nggak ada, misalnya gimana suaminya, gimana anaknya. Nah, terus kalau sama yang agak jauh, kurang deket, kita biasa, oh baik-baik semua, puji Tuhan. Kalau sama yang sudah deket saudaranya, engkau tak ceritani, ya. Biasanya gitu, ngopi tangku tak ceritani. Nah, kita semua ini kan kebiasaan secara tidak sadar ya. Secara nggak sadar biasanya kita mikir kalau anak-anak baik-baik saja, kalau keluarga baik-baik saja, kalau kerjaan baik-baik saja, kalau orang tua baik-baik saja, berarti kita juga baik-baik saja. Berarti kita juga damai. Makanya nanyanya gimana? Anak-anak baik, kerjaan baik, keluarga baik, sehat. Nah, saya ketemu sama saudara yang udah agak lama nggak ketemu. Nah, tapi sudah tua gitu ya, opa gitu. Orangnya ini keluarga bahagia, sehat, kerjaan juga aman-aman ya. Terus ketemu itu sudah apa kabar, tuh sudah berbes milih kayak matanya merah-merah kangen gitu ya. Terus apa kabar Pak? Gitu. Ya baik semua baik tapi berbes milih. Nah, Bapak Ibu pernah apa enggak ketemu orang yang kehidupannya lihatnya baik-baik saja, tapi kok dia ini kayak tetap ada sesuatu gitu, kayak entah itu gelisah atau enggak tenang atau merasakan rindu, entah itu rindu apa ya. Kan biasanya ada yang hidupku ini enggak apa-apa, lu baik-baik saja, semua faktor aman ya. Tapi kok kayak rindu sesuatu gitu. Kayak pengen apa gitu. Nah, yang opa ini dia mikirnya, merasanya rindu ketemu saudara-saudara lama, makanya saya belani datang jauh-jauh gitu ya. Nah, di sini saya malam hari ini diingatkan oleh Tuhan, juga kita semua diingatkan oleh Tuhan untuk seperti Raja Daud tuh sering
berbicara kepada jiwanya sendiri. Ada yang pernah ngomong sama jiwanya sendiri enggak? Kapan terakhir kali kita berkata-kata pada jiwa kita sendiri? Ada? Nggak ada. Nah, sering kita ini merasa, kenapa ya saya gelisah? Kenapa ya saya kok nggak tenang? Kenapa kok saya ini anxiety itu apa? Kayak ada yang kurang gitu. Ya. Nah, kalau di Alkitab itu berbicara tentang jiwa kita. Jiwa kita itu karena kita ini bukan jiwa yang menempati tubuh, kita juga bukan tubuh yang punya jiwa. Ya, kalau ada yang tanya, Anda ini apa? Jawabnya manusia ya. Tapi kalau dilihat, misalnya ada yang lihat saya ini, oh ini Emery, ini loh Emery ya. Tapi kalau saya meninggal, nanti orang tanya, loh tanya ke Oya, mbakmu mana? Gak mungkin dia jawab di kuburan, pasti jawabnya sudah di surga. Ya, jadi yang ini tuh bukan Emery. Ya, Emery yang sebenarnya itu di dalam gitu ya. Bapak Ibu Saudara kan juga gitu. Ini cuma yang kelihatan. Tapi kok tanya, kamu ini apa? Kamu ini siapa? Pasti yang tidak kelihatan jawabannya. Kita yang di pikiran ini loh. Nah itu adalah jiwa kita. Nah, jiwa ini sering tidak tenang. Kayak Raja Daud itu sering bilang ke jiwanya, tenanglah hai jiwaku. Ya. Tuh, hai katakan pada jiwaku, Tuhanlah keselamatanku. Pokoknya sering berkata-kata kepada jiwanya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini kita mau diingatkan untuk sering-sering ngomong sama jiwa kita. Karena ketenangan jiwa kita itu tidak bergantung pada situasi kita, tidak bergantung pada orang lain. Kadang kita sering berpikir orang lain tuh bertanggung jawab atas ketenangan kita. Ya. Ada yang mungkin kita sering tidak sadar merasa orang lain tuh bertanggung jawab atas ketenangan jiwa kita, atas kedamaian kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, siapa, tetangga, teman pelayanan. Kalau mereka bertindak, berkata tidak sesuai keinginan kita langsung gak enak, langsung tidak damai, tidak tenang. Jadi seolah-olah mereka itu bertanggung jawab pada ketenangan jiwa kita. Padahal itu sebenarnya tanggung jawab kita sendiri. Amin. Ketenangan jiwa kita, kedamaian jiwa kita itu tanggung jawabnya kita sendiri. Mungkin ada yang ingat ceritanya Maria dan Marta waktu Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 40 ya kalau nggak salah. Jadi Tuhan Yesus ngobrol, terus Marta repot toh, bikin makanan, bikin minuman, bikin jajan, keliling. Yang Maria ini duduk-duduk santai. Terus si Marta bilang ke Tuhan, Tuhan, Maria itu loh suruh bantu aku. Terus Tuhan jawabannya apa? Kamu loh kok bikin susah dirimu sendiri. Ada yang ceritanya nih? Ayo kita baca bersama-sama saja. Di Lukas pasal 10 ayat 40 dan 41. Lukas pasal ke-10 ayat 40 dan 41. Saya bacakan ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Saya itu dengar curhatan orang tuh banyak sekali. Biasanya endingnya apa? Ya, semoga Tuhan mengubahkan suami saya. Ya, semoga Tuhan mengubahkan orang tua saya. Ya, semoga Tuhan mengubahkan teman pelayanan saya. Tidak ada yang, ya semoga Tuhan mengubahkan saya. Selalu kayak Marta tadi, Tuhan, Maria tuh lu suruh gini, Tuhan kocokku lu rubahkan seperti ini, istriku rubahkan, suamiku rubahkan seperti orang lain yang disuruh berubah. Kapan kita terakhir kali ingat, ya saya sudah berubah dari dulu, saya yang dulu sama saya yang sekarang ini beda. Kapan terakhir kali kita ingat kayak gitu? Kita ini sudah berubah. Ada yang pernah ingat enggak? Saya yang dulu sama saya yang sekarang berubah, beda. Ada yang ingat? Ya, ingat ya. Itu butuh bertahun-tahun ya saudara-saudara ya untuk berubah. Kita yang dulu sama kita sekarang butuh bertahun-tahun. Lah kok kita minta saudara kita berubah cepet ya? Kok kita minta pasangan kita berubah cepet? Kita sendiri berubah bertahun-tahun kok ya. Nah, jadi daripada kita repot berdoa minta Tuhan ubahkan orang ini,
sehingga supaya jiwa kita tenang, lebih baik kita ingatkan jiwa kita, tenanglah hai jiwaku. Diajak ngomong jiwanya, karena masalahnya bukan orang-orang ini, masalahnya itu di jiwa kita. Amin. Ya. Nah mungkin jadi jiwa kita itu bisa tenang kalau dekat Allah saja. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan kalau masalahnya sudah selesai, bukan kalau orang lain sudah selesai baru jiwa kita tenang. Tapi kalau kita dekat Allah, bagaimanapun orang-orang sekitar kita, kita lo tetap tenang. Amin. Bagaimanapun masalah kita tetap tenang. Amin. Nah, biasanya itu ada yang berkata, kalau masalahnya ini selesai, baru saya tenang. Saya baru baca perumpamaan lucu, bagus. Ya nggak lucu juga. Jadi ada ular ini. Ceritanya ada ular, dia masuk ke gudangnya tukang. Terus di bawah ini ada gergaji. Nah, ularnya ini lewat di atasnya gergaji. Jebret, luka. Sret, ya kan. Luka, dia muter balik, ndak terima. Kurang ajar gergaji. Gara aku luka, dicokot gergaji ini. Tambah luka nemen dia. Kesel, gak terima mana? Dibulet gergaji ini. Meninggoy. Nah itu tadi loh, menyusahkan diri sendiri tuh ya itu loh. Masalah kok diurusi ya. Ya, jadi ini lah mbak. Biasanya kita gitu, kalau ada orang yang mengatakan bikin sakit hati kita, ada orang yang ngelokno kita, atau yang bikin berbuat tidak enak, kok diulang-ulang terus di dalam otak, nggak mau dilepas. Kurang ajar mungkin. Ya. Padahal dia udah ini, kurang ajar mungkin. Kudune kok belani diri sendiri di dalam otak, di bulan baleni terus dipikir terus masalahnya. Ya, apa diparani terus kok geger mana ya. Ini loh, gergaji ki gak lapo-lapo ambek ulone ku dicokot. Ya Pak Ibu Sarah, nggak usah nunggu masalahnya selesai. Itu pilihan kita, itu tanggung jawab kita sendiri. Kita mau tetap apa sih orang bilang bergumul dengan masalah. Nggak usah digumuli, nggak apa-apa kok. Dilepaskan aja. Let it go katanya Elsa. Let it go itu enak, dilepaskan masalahnya. Atau ada cerita yang ini. Ada orang taruh pisang di dalam jar toples. Pisangnya taruh di dalam toples, terus toplesnya ini tutup separuh, masih ada celah dikit. Terus ada monyet ini, ada monyet tangannya dimasukin ngambil pisang, nggak iso keluar ya. Terus munggok tolong aku gak iso metu, bulat aja. Yang lihat ya, ya lepasen pisangnya itu, kalau tanganmu bisa keluar. Itu perumpamaannya kita seneng gandoli sesuatu, padahal solusinya cuma ya lepasen, let it go. Ayo sama-sama bilang let it go, let it go. Lepasin aja. Tapi aku nggak dapat pisangnya, tapi dapat bebas, dapat tenang, dapat nggak gopo ya. Ya saudara-saudara ya. Jadi ketenangan jiwa kita itu nggak tergantung selesai atau tidaknya masalah, tapi itu tanggung jawab kita. Saya diingatkan Tuhan juga mau berbagi dengan saudara. Ayo kita coba mulai sekarang ngobrol sama jiwa kita sendiri. Kalau mulai ada rasa tidak tenang, ada rasa gelisah, langsung bilang, Tuhanlah kekuatanku. Tenanglah hai jiwaku. Tuhanlah batu karangku. Nanti pasti tenang. Amin. Jangan gopo menyelesaikan yang di luar. Itu jiwa kita saja kok. Walaupun yang di luar sudah selesai loh, kayak opak tadi yang saya ketemu, kayak orang-orang yang banyak yang hidupnya itu baik-baik saja, itu pasti tetap merasa tidak tenang kalau nggak dekat Tuhan. Kita selalu kayak ada yang kurang ya, apa ya, padahal keluargaku sehat-sehat, baik-baik, anakku ya gede-gede, ini semua ya hitungannya lancar-lancar, tapi kok kayak ada yang kurang. Itu karena jiwa itu pengen dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau jiwa kita dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi pasti tenang. Amin. Amin. Kayak kalau anak saya yang pertama Timur itu kan suka bubuk hotel ya. Dia kan sukanya bubuk hotel. Nah, kapan hari berapa bulan lalu itu tidur hotel yang bagusan itu, puji Tuhan ya. Hotelnya bagus, serangannya dia bathtub ya kan, atau bathtub, berenang di bathtub, wifi ya kenceng, HP, tablet ya ono kabeh ya. Terus saya sama suami turun ngopi. Jadi nggak di kamar, dia di Timur di kamar sama Buhar. Saya sama Bung itu turun ngopi,
Nah dia di kamar itu hari kan sudah dikelilingi oleh segala hal yang dia suka toh. Wifi-nya kenceng, ada bathtubnya air hangat, TV-nya ya ada, tab-nya bapak ya ono. Semuanya tuh kesukaannya dia itu ada. Tapi setiap 2 menit sekali telepon, mama di mana? Mama di mana? Ya. Tapi kalau misalnya saya di kamar hotel yang jelek misalnya, sempit, gak ono AC-ne elek. Tapi kalau saya di situ sama dia lebih tenang. Nah, kalau kita jadi seperti anak kecil ini, pasti kita tenang terus. Karena bukan situasinya, walaupun kita dikelilingi sama semua hal yang kita pengen, paling senangnya cuma sebentar toh. Pasti habis itu tidak tenang lagi. Kenapa gak tenang? Saya gak deket sama Tuhan. Jadi kalau kita kayak anak kecil ini ya, walaupun tidak enak, tapi ono Tuhan, sayem. Haleluya. Haleluya. Walaupun misalnya kita dikelilingi sama semua hal yang kita pengen selama ini, semua hal yang kita ingin idam-idamkan, tapi kalau tidak ada Tuhan, mek diluk tok senengnya. Habis itu kayak gelisah, kayak apa ya, kayak gak aman, kayak cemas. Karena jiwa kita itu merindukan Tuhan, pengen dekat dengan Tuhan selalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita coba ya, kalau mulai ada rasa-rasa tidak tenang, rasa-rasa cemas, kita bilang sama jiwa kita, ngomong sendiri sama jiwa, hai jiwaku, Tuhanlah kekuatanku. Hai jiwaku, Tuhanlah kekuatanku. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Amin, haleluya. Kiranya renungan malam hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Saya undang Pak Iwan untuk berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang penuh kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Yang boleh mengubah kami menjadi ciptaan baru. Boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan, selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus boleh duduk tenang, diam. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami, Allah kami yang hidup senantiasa menyertai kami. Hai jiwaku, tenanglah. Tuhanlah gunung batuku yang teguh. Inilah doa kami Bapa, kiranya kami senantiasa tahu dan ingat dan sadar bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Sehingga kami selalu tenang, aman di dalam pengiringan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena Engkau berkati anak-Mu Emery. Engkau berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan. Boleh dibangun lebih baik, lebih heran lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya.